Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TRM611 tim A akan mempresentasikan progres kami selama 7 minggu dalam mengerjakan videografi K3 jurusan Teknik Informatika. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Raihan Rajkumar selaku ketua. Saya Dana Fitria Ramadhani sebagai penanggung jawab audio. Saya Fania Putri Dianda sebagai penanggung jawab breakdown dan naskah. Saya Siva Azhara selaku penanggung jawab storyboard. Saya Muhammad Eko Prasetyo sebagai editor video. Baik, dalam kesempatan presentasi kali ini kami akan membahas yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, teori pendukung, kerangka konsep, dan metode perancangan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Siva. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk melindungi individu dari risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan selama beraktivitas. K3 ini tidak hanya diterapkan di bidang industri, tetapi juga diterapkan di bidang pendidikan, seperti salah satu contoh yaitu Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Tujuan penerapan K3 ini yaitu untuk mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan pengguna, dan menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya. Dilihat dari teknik informatika, beberapa aktivitas seperti penggunaan komputer, instalasi listrik dan jaringan dapat menimbulkan resiko bahaya yang tinggi jika tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pemahaman agar kita dapat menerapkan K3 di bidang ini. Salah satu resiko yang dapat maaf, beberapa resiko yang dapat terjadi yaitu seperti resiko kelistrikan yang dapat menyebabkan korsleting hingga kebakaran, resiko ergonomis karena posisi duduk yang kurang tepat, dan kesalahan dalam penggunaan sistem. Oleh karena itu, pemahaman dan eee, pendistribusian tentang K3 harus dilaksanakan dan dilakukan dengan tepat. Selanjutnya. Baik, sebagian besar kecelakaan se baik, sebagian besar kecelakaan di laboratorium terjadi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur keselamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang efektif dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya selanjutnya Video menjadi media pembelajaran yang efektif karena dapat meningkatkan pemahaman, perhatian, serta daya ingat yang lebih dibandingkan media statik seperti poster. Selain itu, motion graphic juga membantu menyampaikan informasi yang baik melalui animasi, sehingga video tersebut lebih mudah dipahami dan dapat menarik audiens. Melalui video edukasi ini diharapkan, kesadaran dari pengguna laboratorium seperti mahasiswa atau staf kampus dalam memahami, prosedur kesehatan yang baik dan cara bertindak yang benar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian yang tim gunakan pada proyek ini, yaitu metode MDLC atau Multimedia Development Lifecycle. Metode ini dipilih karena sesuai dengan pengembangan produk berbasis multimedia seperti video dan memiliki tahapan sistematis dari perancangan hingga distribusi. Metode MDLC memiliki 6 tahapan utama, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribusi. Untuk memudahkan proses pengerjaan, tim mengelompokkan 6 tahap tersebut menjadi 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada bagian praproduksi berisi konsep atau perancangan ide dan tujuan dari video, desain atau perancangan seperti naskah, storyboard, dan tampilan visual di video nantinya, dan yang terakhir yaitu material collecting atau pengumpulan data dan bahan pendukung. Untuk pada bagian produksi berisi tahapan assembly, di mana semua data dan bahan yang telah dikumpulkan akan disusun dan diolah menjadi sebuah produk video. Dan yang terakhir yaitu pasca produksi berisi tahapan testing untuk menguji kesesuaian video dengan materi K3 dan tujuan video pada awalnya. Dan yang terakhir yaitu distribusi atau proses publikasi dan penyebaran video kepada target pengguna. Selanjutnya, pada tahapan awal pada bagian praproduksi yaitu konsep, diciptakanlah konsep ini setelah melalui diskusi bersama klien, manajer proyek, kepala laboran jurusan Teknik Informatika beserta Satgas K3 untuk menyesuaikan materi yang akan disampaikan pada video nantinya. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu video utama dan video pendukung. Video utama berfokus pada proses evakuasi dan keselamatan di gedung utama jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam, berjumlah satu video dengan format landscape dan berdurasi
5 menit, sekitar 5 menit, dan untuk video pendukung berfokus pada penyampaian aturan dan etika penggunaan fasilitas dan ruangan jurusan Teknik Informatika berjumlah 2 video dengan format landscape dengan masing-masing durasi 3 menit dan juga berlokasi di Gedung Utama Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, Selanjutnya pada tahap desain, setelah kami membuat konsep video, kami mulai menyusun skrip naskah yang berisi materi dan narasi video, lalu dikembangkan dalam bentuk breakdown untuk memberikan detail terkait waktu dan lokasi video. Kemudian ada shortlist untuk memperjelas kebutuhan shotnya apa saja seperti angle dan movement shot. Lalu ada photobot. Photobot adalah bentuk visualnya dari shortlist untuk memberikan ilustrasi pada saat melakukan produksi video. Yang terakhir ada daftar audio yang berisi sound effect, ambience, dan voice over untuk kebutuhan pada setiap shot dan scene videonya. Next. Untuk materi collecting, kami awali dengan melakukan meeting dengan manajer proyek, klien, dan kepala laboran jurusan informatika untuk membahas lebih detail terkait proyek yang akan kami buat ini. Setelah itu kami mengumpulkan materi K3 dengan melakukan meeting bersama Satgas K3 Poli Batam dan mengumpulkan informasi dari buku saku Satgas K3. Untuk lokasi syuting kami ada di Gedung Utama Politeknik Negeri Batam, tangga darurat, dan assembly point yang paling dekat dengan gedung utama. Untuk alat yang kami gunakan pada saat produksi ialah kamera, tripod, lighting, dan mic. Untuk aktor kami rekrut dari mahasiswa jurusan informatika dengan kostum pakar dari jurusan informatika itu sendiri untuk mewakili bahwa video K3 ini ditujukan untuk jurusan informatika Politeknik Negeri Batam. Next. Baik, sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.